Republik Indonesia tahun 1945 adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta adalah tokoh yang identik dalam perumusan naskah proklamasi. Namun pemirsa, banyak yang tidak mengetahui banyak sekali tokoh yang ikut andil dalam perumusan naskah proklamasi hingga pengesahan naskah proklamasi. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT RI ke-79, kita akan bernampak kilas di mana teks proklamasi dibentuk hingga dilakukan pengetikan di tahun 1945. Bersama saya, Sally Sregar. Inilah program Saksi Bisu. Pemirsa, Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta adalah tempat bersejarah atau saksi bisu di mana Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta melakukan perumusan naskah proklamasi hingga nyatanya di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah di museum ini, kita sudah bersama salah satu edukator dari Museum Naskah Proklamasi Jakarta. Halo Mas Fajar. Halo, Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas, ini kalau kita ketahui memang tempat ini kan salah satu tempat Laksamana Maeda dan dijadikan tempat untuk perumusan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Boleh diceritakan sedikit sejarahnya bagaimana, Mas? Oke, gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang tepatnya itu berada di Jalan Mapojo nomor 1 Jakarta Pusat ini memang dulu pernah menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, salah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Militer Jepang. Nah, beliau mendiami rumah ini saat itu sekitar tahun 1942 sampai 1940. Dan tepat tanggal 16 Agustus 1945, nah, disinilah ketika Bapak Maeda tinggal, digunakan menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Jadi tokoh-tokoh Indonesia saat itu diwakili oleh Ahmad Subarjo menghubungi Bapak Maeda untuk meminjam rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Mas Fajar, boleh nggak nih mengajak pemirsa Simpo TV untuk mengetahui bagaimana ruangan-ruangan yang ada di museum ini dan dijelaskan sedikit bagaimana sejarah-sejarah dari museum ini. Boleh, Mas? Oke, boleh, silakan. Ya. Baik, Mbak Sally, kita akan langsung menapaki lah ya, Yes. alur atau rangkaian peristiwa perumusan naskah proklamasi yang dulu memang terjadi di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Berarti ini kita menuju ruangan mana nih, Mas? Pertama dulu. Nah, di lantai 1 Yes. rumah Laksamana Maeda dulu itu semua peristiwa atau rangkaian peristiwa perumusan naskah proklamasi terjadi. Ada 4 ruangan utama lah ya, yang menjadi saksi bisu peristiwa perumusan naskah proklamasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu tentunya adalah ruang tamu atau yang sekarang kita sebut sebagai ruang pertemuan. Nah, Berarti sinilah pertemuan terjadi antara Insinyur Soekarno dan juga Muhammad betul. Hatta. Jadi di ruangan inilah pertama kali Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai tuan rumah menyambut 3 orang tokoh yang akan merumuskan naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Nah, di mana mereka bertiga saat malam tanggal 16 Agustus kurang lebih jam 10 malam lewat itu baru saja tiba dari Rengas Dengklok setelah peristiwa penculikan. Yes. Nah, karena di Jakarta saat itu tidak ada tempat lagi yang tersedia untuk mengadakan rapat, karena saat itu Jepang menerapkan jam malam, akhirnya mau tidak mau diputuskanlah untuk meminjam rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, di ruang tamu inilah Insinyur Soekarno secara resmi lah ya meminjam rumah kepada Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk digunakan sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Walaupun ada sedikit semacam pertanyaan yang memang ditujukan untuk memastikan
terkait dengan kondisi Jepang saat itu. Jadi Insinyur Soekarno sempat menanyakan terkait dengan apakah Jepang betul-betul sudah kalah. Dan dijawab oleh Maeda, ya betul sudah kalah. Dan yang kedua, apakah janji kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia setelah Jepang kalah? Nah itu memang Bapak Maeda tidak bisa menjawab secara langsung. Jadi malam itu setelah mereka disambut di rumah ini atau di ruang pertemuan ini, sebetulnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu sempat meninggalkan rumah ini sebentar untuk ke kantor Gunseikan. Itu kantor pemerintahan militer tertinggi Jepang saat itu di Jakarta atau di Batavia. Nah akhirnya bertanya ke Mayor Jenderal Nishimura di sana yang bisa ditemui, itu mengatakan kalau kemerdekaan itu tidak jadi diberikan. Ya, seperti yang ada gambar di sebelah sana, Mas, kayaknya menarik juga ini. Berarti yang tempat terjadinya seperti itu ya, gambaran dari pertemuan antara keempat anggota yang bertemu di ruangan ini. Betul. Nah ini kita bisa melihat ilustrasi kurang lebih keadaan atau kondisi ketika Bapak Maeda menerima 3 orang tokoh yang akan merumuskan naskah proklamasi. Nah di dalam ilustrasi ini bisa terlihat ya posisi duduk antara Bapak Maeda dan juga 3 orang tokoh. Dan sebetulnya ada 1 orang tokoh lagi yang menemani Bapak Maeda sebagai perwakilan dari pemerintahan militer Jepang. Beliau adalah asisten Bapak Maeda sekaligus juga memang pegawai dari pemerintahan militer Jepang, namanya adalah Miyoshi. Nah, di mana Miyoshi ini bertugas saat itu sebagai juru bicara sekaligus penerjemah dari pembicaraan yang dilakukan oleh Bapak Maeda dan juga tokoh-tokoh yang akan merumuskan naskah proklamasi. Oke, berarti setelah mereka bertemu di sini merumuskan, berarti ada ruangan di mana lagi, Mas, setelah mereka melakukan perumusan di sini? Nah, setelah mereka menyepakati ya, kalau perumusan akan dilakukan di rumah Bapak Maeda. Akhirnya Bapak Maeda memberikan 1 buah ruangan khusus untuk ketiga orang tokoh tersebut merumuskan naskah proklamasi. Nah, namun Bapak Maeda sendiri memang tidak ikut campur dalam perumusannya. Beliau izin untuk beristirahat di lantai 2. Nah, cuman sebelum naik ke lantai 2, beliau memberikan 1 ruangan. Di sini ya, berarti ya? Nah, ini yang kita lihat ada 3 tokoh ya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Betul. Ruangan kedua ini kita sebut sebagai ruang perumusan naskah proklamasi, di mana berarti ini tadi sebelumnya tempat ruangan apa nih, Mas, sebelum jadi tempat perumusan oleh 3? Iya. Nah, ini dulunya adalah ruang makan. Oke, ruang makan. Jadi kita bisa lihat di sini ada meja makan dan juga beberapa kursi. Ya. Nah, di belakang itu dulunya itu ada dapur bersih. Oke, dapur Jadi bersih ya. memang zaman dulu itu mengenal 2 konsep dapur ya, ada dapur bersih, ada dapur kotor. Nah, mereka duduk di meja makan. Ya. Insinyur Soekarno saat itu memutuskan pembagian tugas, di mana dia yang menulis rumusannya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta dan Ahmad Subarjo yang memberikan idenya, gitu. Dan akhirnya mereka mulai merumuskan itu kurang lebih jam 2:30 pagi di tanggal 17 Agustus. Ya. Betul. Nah, waktu untuk merumuskan naskah proklamasi sendiri itu sebetulnya tidak banyak. Kenapa? Karena saat itu juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di mana mereka juga harus menuju waktu sahur gitu. Nah, sehingga kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam mereka berdiskusi sampai berdebat dan terbentuklah sebuah naskah atau konsep naskah proklamasi yang bisa kita lihat sini ya, sebelah sini ya. Inilah yang ditulis oleh Soekarno pada saat itu ya, Mas ya? Ya, betul. Di sini naskah proklamasi yang dirumuskan oleh 2 orang tokoh yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, dan bisa kita lihat juga di sini banyak coretan. Ini menandakan kalau mereka bertiga itu berdiskusi. Yes, betul. Tukar pendapat dan menentukan istilah atau kata yang tepat digunakan dalam naskah tersebut. Nah, ini dalam naskah ini juga sebetulnya ada pembagian tugas tersendiri sebetulnya. Di mana alinea 1 ini merupakan buah pikiran dari Bapak Ahmad Subarjo. Oh, oke. Nah, sementara alinea 2 sampai selesai itu adalah buah pikiran dari Muhammad Hatta. Oke. Nah, ada yang menarik dari naskah proklamasi yang ditulis maupun nanti diketik oleh Bapak Said Timeli, itu adalah tahun yang tertulis dalam naskah. Di mana tahun yang tertulis di dalam naskah itu bukan 45. Walaupun saat itu memang tahunnya 1945. Nah, tahun yang tertulis ini adalah 05. Nah, ini merupakan tahun Jepang, tahun Showa. Jadi saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sistem kalender Jepang.
sebagai salah satu penghormatan terhadap kaisar yang saat itu membuat kalender Jimu gitu ya. Nah, akhirnya Bung Karno menggunakan tahun Jepang, di mana tahun Jepang saat itu sudah menginjak tahun 2605. Jadi dia 660 tahun lebih dulu dari tahun Masehi seperti itu. Tapi sama gitu ya. Sama aja. Cuman memang karena memang diterapkan oleh Jepang ketika menjajah Indonesia, akhirnya Bung Karno menggunakan tahun Jepang. Oke Mas, jadi setelah merumuskan dan sudah menulis bagaimana proklamasi ini akan dikumandangkan di tanggal 17 Agustus, kira-kira kan ada pengetikan nih Mas oleh Sayuti Malik ya? Sayuti Malik. Dan kalau boleh tahu Mas, di ruangan mana yang kira-kira Sayuti Malik itu melakukan pengetikan naskah proklamasi untuk di 17 Agustus 1945? Oke. Boleh kita ke ruangannya Mas? Boleh, silakan. Ini kita menuju alur ketiga lah bisa dibilang, di mana sebetulnya sebelum diketik tentu naskah tersebut harus disetujui dulu. Karena saat malam tanggal 16, selain 3 orang tokoh tersebut yang datang ke rumah ini, juga ada tokoh-tokoh lain, karena kan tadinya mau mengadakan rapat, karena cuma tidak ada tempat, akhirnya harus berpindah ke sini, tapi tokoh yang lain pun ikut. Ada berapa tokoh tuh kira-kira Mas yang saat itu datang? 40 tokoh. orang. Di mana mereka merupakan gabungan antara golongan tua dan juga golongan muda. Nah, jadi tokoh-tokoh itu sudah berkumpul di ruangan yang paling besar ini, kita sebut sebagai ruang pengesahan pada akhirnya. Di mana mereka juga ikut menyaksikan dan kemudian ikut mengesahkan pada akhirnya. Nah, maka dari itu Bung Karno meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum diketik gitu ya. Dan setelah semuanya setuju, sebetulnya muncul satu pertanyaan terkait siapa yang harus menandatangani naskah tersebut. Nah, akhirnya salah satu golongan muda, yaitu Bapak Sairul Saleh, itu yang kemudian usulannya diterima, itu mengusulkan kalau yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu ketua dan wakil ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya usulan tersebut diterima oleh semuanya, dan kemudian barulah Insinyur Soekarno memberikan naskah yang dia tulis kepada Bapak Sayuti. Di mana tuh kira-kira Mas ruangan yang sebelah sini? Berarti di sini adalah ruangan di mana naskah proklamasi itu diketik ya Mas oleh Sayuti Malik ya. Jadi di ruangan yang kecil ini Bapak Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi ditemani oleh Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Jadi yang berdiri ini adalah Bapak BM Dia, dua-duanya adalah jurnalis kebetulan ya. Jadi mereka memang dipilih dan mengajukan diri karena memang berkompeten di bidangnya untuk mengetik naskah proklamasi. Nah, di ruang pengetikan ini terdapat beberapa hal juga yang memang menjadi menarik untuk dikaji atau dibahas. Nah, ini terkait yang pertama, setelah selesai mengetik naskah proklamasi, Bapak Sayuti Malik itu mengabaikan naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno, bahkan sampai terbuang ke tempat sampah gitu ya. Karena saat itu posisinya sudah tidak diperlukan lagi, karena yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno itu adalah yang ketikan beliau. Nah, tapi tanpa sepengetahuan Bapak Sayuti Malik sendiri ya, dan juga tokoh-tokoh yang ada di luar, naskah yang sudah dibuang itu diambil dan disimpan oleh Bapak BM Dia. Jadi sekarang kita punya 2 naskah lagi gitu ya, karena dulu sempat dinyatakan hilang gitu. Nah, dua-duanya sekarang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Malik, karena memang beliau kan jurnalis, jadi mengerti terkait ejaan dan lain sebagainya. Jadi perubahannya itu adalah yang pertama, kata tempo berubah menjadi tempo. Nah, itu karena memang saat itu ejaan tempo itu lebih udah digunakan gitu, yang tempo udah tidak pernah digunakan. Dan yang kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Satu lagi, penulisan tanggal itu hari, bulan, tahun. Jadi ditulis lengkap, jadi tidak hanya strip-strip saja gitu. Dan yang terakhir, mesin ketik yang digunakan untuk mengetik naskah proklamasi itu sebetulnya bukan mesin ketik milik Bapak Maeda, walaupun ini rumah Bapak Maeda. Kenapa? Karena mesin ketik Bapak Maeda saat itu hurufnya huruf Jepang. Jadi harus meminjam mesin ketik milik militer Jerman gitu ya. Dulu ada kantor militer Angkatan Laut Jerman. Nah, Ibu Satsuki Mitsima sebagai asisten rumah tangga, kepala asisten rumah tangga, ditugaskan untuk meminjam mesin ketik. Kemudian setelah
berhasil dibawa ke sini, dipakai mengetik, kemudian dikembalikan kembali. Jadi sebetulnya mesin ketik ini bukan yang asli, tapi kita mencari atau membeli mesin ketik yang memang tahunnya sama gitu ya, kemudian merek dan pabriknya juga sama gitu. Oke, berarti setelah dilakukan pengetikan naskah proklamasi ini katanya nih Mas Fajar, ada tempat yang dimana Soekarno ini menandatangani dan katanya itu tempatnya unik sekali. Itu kira-kira ada di mana nih Mas? Ya betul. Jadi setelah naskahnya selesai diketik, nah tentu kan sudah disepakati ya ditandatangani hanya oleh 2 orang. Betul. Nah, ini tempat ya? Betul. Unik ya di atas piano. Betul. Betul. Jadi piano ini memang dulu ketika Bapak Maeda tinggal di rumah ini itu tepat berada di bawah tangga. Nah karena memang Bapak Maeda juga senang bermain musik juga, salah satunya alat musik piano. Nah karena posisi saat itu Bapak atau Insinyur Soekarno memang berada di tengah, dan tidak ada meja yang dekat beliau, akhirnya beliau menggunakan piano yang ada di dekatnya sebagai alat penandatanganan naskah proklamasi bersama Bung Hatta. Jadi memang piano ini juga menjadi saksi peristiwa penandatanganan naskah proklamasi oleh Bung Karno. Itu setelah disahkan ya. Jadi sebetulnya disahkan dulu di hadapan para tokoh-tokoh yang lain. Berarti kita boleh ke ruangan tempat pengesahan itu ya Mas? Ini yang banyak sekali tokoh-tokoh ya yang datang untuk melakukan pengesahan dari naskah itu tersendiri. Betul. Jadi ada sekitar 40-50 gabungan dari golongan tua dan golongan muda, juga dari berbagai profesi, dan juga memang mereka berasal dari berbagai daerah. Gitu. Nah ini kita itu ya para tokoh yang hadir. Nah ini ilustrasi kurang lebih seperti ini. Jadi Insinyur Soekarno berada di tengah, persis tadi memang dekat dengan piano gitu ya. Ya betul. Kemudian di sini berkumpul tokoh-tokoh yang lain untuk ikut mengesahkan naskah proklamasi. Oke, itu kurang lebih. Berarti itulah yang tokoh-tokoh yang kurang lebih 40 hingga 50 tokoh yang hadir ya Mas Fajar ya. Betul. Ini tokoh-tokoh yang saat itu hadir. Nah memang di dalam panel ini belum semua ya. Karena memang kita sampai sekarang juga masih mencari tokoh-tokoh lainnya yang memang saat itu ikut menyaksikan perumusan naskah proklamasi. Ini ada sekitar 29 nama tokoh yang memang sudah dipastikan saat itu hadir gitu ya. Ini ada selain 3 orang tokoh ya, tentunya ada yang nanti jadi gubernur pertama Sumatera yaitu Mr. Teguh Muhammad Hasan, kemudian ada Gusti Ketut Puja yang jadi gubernur Sunda Kecil, Latu Harhari, gubernur Maluku, kemudian Samratulangi, gubernur Sulawesi, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Berarti setelah dari sini jam 3 pagi merumuskan, lalu jam 10 pagi melakukan upacara proklamasi di jam 10 pagi ya, 17 Agustus 1945 di halaman rumah Soekarno sendiri ya. Betul, jadi Insinyur Soekarno sendiri awalnya itu memang sudah merencanakan proklamasi itu akan dilakukan di lapangan Ikada. Gitu. Lapangan Ikada itu area Monas sekarang. Karena memang Jepang saat itu juga sudah mengeluarkan tanggal sebetulnya, yaitu Indonesia akan merdeka tanggal 24 Agustus. Hanya saja kemerdekaan urung diberikan kan, tidak jadi diberikan, sehingga ya kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Dan akhirnya terjadilah di tanggal 17, tapi tanpa izin sebetulnya, tanpa izin dari Jepang gitu ya. Nah maka dari itu karena tanpa izin, sebisa mungkin proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak diketahui oleh Jepang gitu. Itulah memilih halaman rumah dari Soekarno sendiri ya Mas ya. Insinyur Soekarno di rumah ini ya sebelum pada bubar gitu ya. Akhirnya menentukan ya udah proklamasi kemerdekaan kita laksanakan di halaman depan rumah saya di Pegangsaan Timur nomor 56. Dan tanpa ada publikasi terlebih dahulu gitu, maksudnya jangan dikasih tahu dulu, cukup kita saja dulu gitu ya. Nanti setelah Indonesia berhasil diproklamasikan, barulah disebarluaskan gitu katanya. Barulah tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan Indonesia merdeka ya Mas ya. Oke, baik. Mas Fajar, terima kasih banyak untuk sejarah dan edukasinya di museum ini. Semoga kita bisa lebih mengenal lagi jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia hingga saat ini. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama. Terima kasih Mas. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Tak terasa 79 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Sebuah negara yang berdiri dengan landasan Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan Indonesia bangsa yang kaya akan budaya. Gelora dan gagasan Bung Karno serta Bung Hatta diharapkan terus membara dari generasi ke generasi selanjutnya. Konsep naskah proklamasi yang dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di tempat inilah pemirsa bagaimana semangat juang dari Bung Karno dan juga para pejuang tokoh lainnya masih terekam jelas bagaimana proses pembuatan naskah proklamasi di tahun 1945. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Lebih tepatnya, ikuti zamanmu, jangan lupakan sejarahmu. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.